Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan hari ini kami kedatangan dari salah seorang rekan kami yang bekerja di Dinas Kementerian Agama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Adang, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari yayasan pada hari ini menyelenggarakan kurban sebagai pendidikan. Bagaimana menurut Pak Adang? Alhamdulillah, terima kasih Pak Hendra ya selaku pembina Yayasan Al-Mubarak yang telah mengundang kami ya, dan kami juga selaku jajaran pengurus. Dengan proses penyembelihan ini adalah satu momentum pembelajaran buat anak-anak kita ya, di usia dini, karena memang inilah dalam penanaman karakter itu adalah bagaimana kita menanamkan budi pekerti dan pelaksanaan akhlak terhadap anak untuk berbagi dalam rangka selaku individu yang nantinya yang berada di tengah-tengah masyarakat selaku komunitas sosial. Terima kasih Pak Adang. Kalau Pak Adang lihat dari tadi bagaimana proses penyembelihan ini sehingga bisa jadikan contoh ya bagi masyarakat dan warga sekitar Desa Pada Asih. Gimana? Dengan kehadiran orang tua dan anak-anak menyaksikan dalam proses penyembelihan kurban itu adalah sebagai contoh ya, memberikan contoh teladan bagaimana terjalinnya hubungan emosional dari lembaga, kemudian guru selaku stakeholder di lembaga bisa bersama-sama dengan masyarakat ya, sehingga masyarakat merasakan bahwa hubungan emosional antara lembaga dengan mereka selaku orang tua wali itu terjalin baik. Ya, kami mencoba dari pihak yayasan bagaimana ingin mengaplikasikan dari kegiatan-kegiatan keagamaan, dan ini menjadikan satu waktu yang emang anak-anak kita di usia dini ini kan usia emas ya Pak ya. Nah, dengan usia emas ini akan memberikan satu pengalaman pembelajaran bagi anak-anak untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana Bapak melihatnya kondisi warga secara menyeluruh dan warga yang ada sekarang seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan kurikulum di tingkat dasar, bahwa kurikulum IKM itu implementasi kurikulum merdeka itu adalah titik beratnya ke karakter. Nah, karena titik beratnya ke karakter itu bagaimana jajaran lembaga itu stakeholdernya itu adalah guru memberikan satu contoh teladan, karena di titik berat di IKM itu adalah bukan bagaimana kita membangun intelektual anak-anak didik kita, tapi yang paling penting adalah membangun emosional, dalam artian bagaimana anak-anak bisa mengimplementasikan dengan contoh penyembelihan hewan kurban itu adalah sehingga mampu nantinya sebagai makhluk sosial. Itu harapannya ke depannya, itu yang diharapkan itu. Ya, kalau saya lihat pembentukan karakter itu kan tidak 1 menit, 2 menit, sebulan, 2 bulan ya. Iya, ada proses pembiasaan. Nah, apa yang Pak Adang lihat sekarang ya di berbagai sekolah dengan proses pembiasaan ini, termasuk barangkali yang ada di RA Al-Mubarak Hambawang ini, seperti apa Pak? Karena memang proses pembentukan karakter itu tidak berjalan instan, dibentuk dengan instan, yaitu memang perlu waktu, perlu proses, yaitu kita berjalan bagaimana kita mengimplementasikan sedikit demi sedikit membangun akhlak ya, di mana untuk pendidikan dasar khususnya di RA Al-Mubarak kelihatan itu adalah dari tahun ke tahun kan kita selalu bersama-sama dengan orang tua ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa bagaimana kita membangun emosional antara pihak lembaga dengan masyarakat ya. Nah, adanya sinergisan itu
Sehingga di lembaga itu kita mengupayakan penanaman akhlak dengan pembiasaan-pembiasaan, baik itu melaksanakan sholat duha bersama, kemudian bagaimana Rodatul Atfal itu, lembaga pendidikan dasar itu mengajarkan tata cara kebersihan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian sholat, sehingga kalau orang tua itu sudah terjalin emosional dengan lembaga akan berjalan bersama-sama. Dia selaku orang tua di rumah itu akan bersama-sama mengawasi bagaimana aktivitas anak setelahnya pulang dari lembaga ini atau dari proses pendidikan ini. Itu yang diharapkannya. Pak Adang selaku pengawas di madrasah, bagaimana pandangan Pak Adang terhadap RA Al-Mubarakah Bawang ini? Seperti apa? Kalau saya bandingkan ya, bukan karena memang saya selaku pribumi juga ya, dan komponen yayasan ya. Ini yang patut kita syukuri ini adalah satu dari sisi sarana prasarana ya. Memang di konteks pelaksanaan proses pembelajaran di sekarang di IKM itu adalah bukan sarana prasarana, bukan satu-satunya tujuan yang harus terpenuhi, karena bagaimana kita menciptakan guru-guru pembelajar, dalam artian guru-guru pembelajar itu adalah guru-guru yang mampu berinovasi ya, dengan memanfaatkan sarana prasarana lingkungan belajar. Nah, untuk memanfaatkan lingkungan belajar ini adalah diharapkan guru itu mampu berinovasi ya. Yang paling susah itu bagaimana kita menciptakan guru-guru pembelajar sehingga mampu berinovasi. Dia mampu memanfaatkan sarana prasarana yang ada, kemudian memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar menjadi sarana proses pembelajaran, sehingga tujuan akhirnya itu adalah anak-anak betul-betul bisa lebih memahami, lebih mudah memahami, karena orientasinya itu proses pembelajaran sekarang itu bagaimana guru berinovasi dan mampu memberikan contoh-contoh faktual. Jadi anak udah langsung dibawa ke alam proses pembelajaran yang tidak abstrak lagi. Jadi jelas, sehingga ini akan lebih mempermudah. Nah, kaitan dengan bagaimana perbandingannya, ini adalah sangat ada nilai tambah Pak Indra ya. Kaitan dengan kondisi yang ada, karena saya tahu di Kabupaten Sumedang hanya ada beberapa lembaga yang memang secara prasarana itu adalah memenuhi atau mumpuni ya. Ini adalah masuk kategori ya, kalau dilihat dari sarana prasarana dan dari produk hasil. Maksudnya apa? Dengan kesinambungannya dengan adanya jumlah siswa yang signifikan dari tahun ke tahun, ini adalah merupakan wujud nyata bahwa komponen di lembaga ini adalah selalu berkesinambungan dan bisa menjalin dengan warga masyarakat, sehingga tidak ada terjadi deadlock ya, jumlah siswa, krisis siswa lah gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun jumlah siswa semakin bahkan naik ya gitu, walaupun memang kalau dilihat dari sisi geografis ya, ini adalah tidak terlalu berada di penduduk yang padat ya, tapi alhamdulillah dengan jumlah siswa yang selalu signifikan, jumlahnya selalu stabil. Nah, ini adalah menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Berarti ini adalah sudah masuk kategori, alhamdulillah itu adalah lembaga pendidikan yang bisa diterima oleh masyarakat sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat. Oke, terima kasih Pak Adang selaku pengawas pembina dari madrasah yang ada di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Pak Adang siap ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Adang atas kedatangannya. Terima kasih.